dan kementerian. Saya atau tidak, dunia kita sedang berubah. Lebih dari 30 kota besar di Indonesia berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer, mengisi di acara-acara radio dan program TV, menjadi penulis untuk 4 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandani. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua di malam hari ini. Saya itu penasaran, ya. Saya penasaran. Kenapa? Saya penasaran di Jumat malam ini kurang lebih hampir 700 orang. Anda dari kota mana saja? Bisa taruh di kolom chat, ya. Wow, saya mau tahu dari kota mana saja yang hadir, dari Bekasi, Ambon, ya, Bogor, Surabaya, Tangerang, Makassar, Jakarta Timur. Adakah dari luar negeri mungkin ya? Dari Samarinda, Tulung Agung, Pematang Siantar, Palu, Malang, ya. Wow, Pangkal Pinang, dari Solo, Klaten, wow, Binjai, Bondowoso, Papua Barat, Bangka Belitung, Bontan, Sydney, Paris Van Java, ya, Pekanbaru, Palembang, Ponorogo, wow, Wonosobo, luar biasa ya. Dari Aceh sampai Papua hadir malam hari ini. Kita dipertemukan melalui acara AFC dan senang sekali saya sebagai pembicara tamu bisa menginspirasi Anda. Saya diberikan tema Be a Great Leader, ya. Ini sebuah topik yang menarik sekali karena kalau Anda mau pencapaian sukses, mau tidak mau Anda harus mengembangkan leadership Anda. Nah, kalau tidak keberatan bisa dinyalakan videonya ya. Jadi saya bisa melihat wajah-wajah Anda. Wow, ya saya akan menyapa beberapa dulu. Di malam hari ini ada Nio Novita, ada Bapak Suyanto, Bapak Daniel Kim dari tadi sudah semangat sekali ya. Pak Yohanes ya, Kristianto, wow. Dr. Teddy Kurniawan, wow ya.
ada juga Natalia Sutrisno Nana, wow, Merlisa Halim, Winnie, ya. Saya coba menyapa di slide-slide belakang tentunya, dan tidak lupa tentunya yang memfasilitasi sehingga saya bisa hadir di sini, Ibu Laura, ya. Nah, oke, kita akan belajar bersama-sama malam hari ini, ya, karena waktu kita singkat, dan bicara tentang leadership, itu seharusnya trainingnya bisa 2 hari, ya. Tapi saya akan membuat simple malam hari ini, dalam 1 jam lebih ke depan kita akan belajar teknik-teknik leadership yang akan menolong pencapaian Anda menjadi pribadi lebih baik. Nah, sebelumnya kalau Anda baru mengenal saya, Anda boleh follow @Haryanto_Kandhani di Instagram. Saya sangat aktif di Instagram karena saya mau memberikan materi malam hari ini buat Anda. Siapa yang mau materinya malam hari ini? Ya, Anda boleh DM minta materi AFC. Ya, harus ada kata AFC-nya supaya saya tahu, karena banyak sekali seminar-seminar lain yang saya pimpin. Besok lagi ada seminar juga supaya materinya sesuai dengan yang ada malam hari ini. Dan Anda juga bisa belajar banyak video-video di YouTube maupun di Instagram saya tentang komunikasi, leadership, tentang marketing, dan juga tentang pencapaian kesuksesan Anda. Kita langsung saja, supaya semangat semua. Saya mau lihat jempolnya semua diangkat semua buat teman-temannya yang lain. Oke, kasih lambaian tangan dulu buat teman-teman kita semua yang lain. Oke, hari ini saya mau katakan bahwa sebagai leader, ya, sebagai pemimpin, ya, kita harus tahu bahwa inilah waktu perubahan. Dunia berubah, teknologi berubah, informasi berubah, kebijakan berubah, bahkan lebih cepat keluar handphone terbaru daripada gaji karyawan naik, ya, setuju ya? Nah, makanya banyak karyawan mengeluh, ya, kadang-kadang gaji naik setahun sekali, tapi handphone terbaru sudah keluar terus, ya, dari Samsung, dari iPhone, ya, bahkan masih ingat dulu kita bangga pakai handphone segede batu bata. Nah, tapi Motorola tidak siap dengan perubahan, masuk era baru waktu itu Nokia. Ya, Nokia tidak siap dengan perubahan, masuk BlackBerry. Siapa yang sempat pakai BlackBerry? Angkat tangan, angkat tangan. Wow, masih ingat nggak waktu BlackBerry masuk? Kita belajar apa di situ? BBM-an, ya. Nah, dan sejak BlackBerry masuk, Anda sadar nggak? Ya, cari pembantu rumah tangga yang pintar masak susah, pintar chatting banyak. Mbak Mus dari Pekalongan kerja di rumah saya, waktu itu dia nggak tanya kerjanya apa. Yang dia tanya password wifi di rumah ini berapa. Wow, orang baru mau kerja di rumah Anda kalau ada wifi-nya katanya, ya. Nah, menarik sekali. Bahkan kalau Anda nggak percaya dunia berubah, ya, siapa di sini yang sudah menikah? Mau angkat tangan? Mau angkat tangan? Siapa yang sudah menikah? Saya pengen lihat, ya. Yang sudah menikah pasti ngerti apa yang saya katakan. Saya suka katakan belum menikah dengan sudah menikah banyak yang berubah. Dulu waktu saya belum menikah, setiap kali saya jemput pacar saya, dia rajin bikinin saya segelas jus. Ya, wow, bayangin ya, saya sudah menikah lebih dari 15 tahun, ya. Di bulan November ini, tanggal 27 November, mungkin ulang tahun pernikahan kami yang ke-16 atau ke-17. Saya agak lupa juga tuh, saya agak lupa, ya. Kami menikah tahun 2005. Berarti, oh ya, yang ke-16 atau 15 mungkin, ya. Nah, oke. Apa yang terjadi? Waktu saya pacari pacar saya ini, saya kebayang pasti bangun pagi, ya, makanan sehat tersedia. Tapi Anda harus tahu, ya, dunia network marketing mirip dunia pernikahan. Kenyataan dan harapan suka beda, ya. Kenyataan dan harapan suka beda. Setelah saya nikahi pacar saya mulai lihat jarang bikin jus. Saya protes sama istri saya. Saya bilang, sayang kok jarang bikin jus. Dia bilang apa? Masa promosi sudah berlalu, sayang. Ya, untung saya belajar mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Sama di dunia network marketing juga seperti itu, ya. Kadang-kadang sudah mau closing, sudah mau prospek orang, ternyata di PHP. Ya, Anda harus tahu, dunia sales, dunia marketing memang seperti itu. Sebagai leader juga begitu, ya. Kadang-kadang tim kita semangat di awal, tapi begitu sudah berapa minggu, berapa bulan, ya, susah prospek, susah rekrut, mulai muntaber, mundur teratur tanpa berita. Ya, ada yang ngalami leader di sini, ya, downline-nya kadang-kadang suka muntaber, mundur teratur tanpa berita, WA di blok, ya, kadang-kadang susah dicari, ya, ditanya kabarnya nggak dibalas-balas, ya. Itulah yang Anda harus tahu bahwa hidup ini penuh dengan perubahan. Kalau Anda nggak percaya dunia berubah, kita lihat satu gambar, ya. Nah, celana dalam aja berubah dari abad 18 sampai tahun 2006. Ayo, Anda pakai tahun berapa punya, ya? Nah, bayangin, celana dalam aja berubah, teknologi berubah, kebijakan berubah, gaya hidup berubah, perilaku konsumen berubah. Berarti kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan. Nah, that's why saya mau tanya kepada Anda semua, siapa yang setuju perubahan itu penting?
ya. Ayo taruh di kolom chatting. Karena saya nggak bisa dengar suara Anda, saya berharap Anda aktif di kolom chatting. Siapa yang setuju perubahan itu penting? Ayo taruh di kolom chatting. Saya, yes, setuju ya. Tapi kenapa banyak orang susah berubah? Ayo bantu saya jawab. Katanya perubahan itu penting, tapi kenapa banyak orang susah berubah? Ya, ada yang bilang zona nyaman, ada yang bilang malas, ada yang bilang nggak mau, ada yang bilang takut, ada yang bilang sudah karakter, ya, ada yang bilang mungkin ngeblok. Apa itu artinya? Oh, ngeblok ya. Oke, ngerasa paling pintar. Nah, Anda harus tahu, sebagai pemimpin, satu hal yang selalu Anda harus bawa dalam kehidupan ini adalah membawa yang namanya isu perubahan, ya. Perubahan selalu dimulai dari mana? Diri sendiri, ya. Setelah itu kita harus bisa membantu membawa perubahan kepada tim kita. Tapi Anda harus tahu, banyak orang seringkali menolak untuk berubah, ya. Anda sebagai leader, saya panggil Anda leader ya, karena minimal kita memimpin diri kita sendiri. Seringkali tim kita, kalau Anda punya tim, mereka menolak. Ya, menolak berubah. Aduh, kok target naik lagi? Aduh, kok ada sistem baru? Aduh, kok produknya seperti ini? Aduh, kok ada sistem seperti ini lagi? Nah, padahal kalau perusahaan mau maju, perusahaan selalu buat perubahan. Kepemimpinan kita mau maju, kita selalu harus berubah ke arah yang lebih baik. Nah, berubah itu tidak nyaman. Tapi kalau mau maju, siap-siap tidak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap tidak maju. Nah, kita harus bisa bawa tim kita, bukan cuma menolak, tetapi menerima perubahan dengan pasrah. Apakah cukup sampai di sini? No. Leader yang baik, kepemimpinan yang baik harus bisa membawa timnya menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab Anda dan saya, membawa downline kita, membawa tim kita, membawa orang-orang di sekeliling kita menyesuaikan diri untuk punya pencapaian yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita lihat sama-sama. Ada dua cara untuk orang berubah. Banyak orang berubah karena situasi. Sudah kepepet, baru mau berubah. Sudah ada masalah, baru mau berubah. Kalau di kantor nih, sudah dapat SP1, SP2, baru mau kerja lebih baik. Ya, ada lagi yang sudah nggak tahu, mau bingung kerja apa, sudah di PHK, baru melihat bahwa, wow, network marketing ada sebuah peluang yang menjanjikan, dan banyak sekali orang mendapatkan reward, insentif, jalan-jalan ya. Nah, banyak orang berubah karena situasi. Bisa nggak? Bisa, tapi bisa terlambat. Nah, jangan tunggu situasi mengubah Anda. Tetapi, seorang leader punya kesadaran diri untuk menjadi pribadi lebih baik. Nah, ini yang saya mau bahas sama Anda. Ya, Anda harus punya kesadaran diri, saya punya kesadaran diri untuk kita bisa punya perubahan diri. Hanya orang yang sadar diri bisa melakukan perubahan diri. Dari perubahan diri terjadi pengembangan diri. Dari pengembangan diri terjadi pencapaian diri. Berapa banyak di antara Anda mau punya pencapaian yang lebih baik, pencapaian sukses? Dimulai dari apa? Sadar diri. Nah, banyak orang di luar sana susah berubah. Yang ada tidak sadar diri. Yang ada apa? Lupa diri. Kalau enggak, tidak tahu diri. Nah, jadi di awal ini, saya mau melatih Anda dan saya, diri saya. Kita harus selalu sadar diri. Apa yang kita sadari? Sadar kekurangan kita. Sadar potensi kita. Sadar kelebihan kita. Sadar prospek-prospek ke depannya seperti apa. Itu yang akan membawa kita pada perubahan. Nah, makanya banyak orang kebanyakan terpaksa baru mau berubah. Ya, saya setuju sekali ya, Bu Julia Virsiana tulis perubahan terjadi jika terpaksa. Kebanyakan. Nah, makanya ada namanya the power of kepepet. Sudah kepepet baru mau berubah. Bisa sih. Tapi lebih baik lagi sebelum krisis, sebelum sakit, sebelum diceraikan istri, sebelum masalah datang, sebelum ditegur, sebelum dikomplain, kita sudah berubah. Nah, ini yang nggak mudah. Ini yang nggak mudah. Banyak orang menunggu keadaan memaksa dia berubah. Tapi hari ini teman-teman AFC dan semua tamu yang hadir di sini, ya, saya mau beritahu, mari kita punya kesadaran diri. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana Anda bisa punya pencapaian yang luar biasa sebagai seorang leader, ya. Saya memanggil diri Anda leader, ya. Walaupun, aduh, coach, aku ini belum ada downline. Coach, aku ini baru join di AFC. Coach, aku ini cuma ibu rumah tangga. Coach, aku ini cuma karyawan, aku staff, gak ada orang yang aku pimpin. Hey, minimal kita pimpin diri kita sendiri.
Ya, kalau Anda ibu rumah tangga, mungkin Anda belajar memimpin anak Anda. Kalau Anda kepala rumah tangga, minimal Anda mimpin suamimu, istrimu, anakmu. Minimal mungkin kita mimpin karyawan kita, atau kita memimpin tim kita di AFC. Ya, kita memimpin tim kita, downline kita. Anda mau lihat bisnis Anda maju? Mau tidak mau, suka tidak suka, leadership Anda harus diasah. Jadi malam hari ini saya tidak hanya memotivasi Anda, tapi saya akan memberikan skill leadership. Walaupun saya minta maaf cuma waktu singkat, karena biasanya training leadership saya itu bisa 2 hari. Belum lagi kalau belajar coaching, counseling, mentoring, bagaimana membangun performance team, bagaimana mengatur orang-orang yang susah diatur, ya itu ada jurusnya semua. Tapi saya kasih yang esensial aja supaya Anda bisa mengembangkan leadership Anda and be a great leader, ya. Jadi selalu visi kita, I want to be a great leader. Jangan puas menjadi follower saja, ya. Leader selalu yang menjadi penentu pencapaian, penghasilan, produktivitas, dan juga performance. Kalau leadership Anda bagus, produktivitas meningkat. Kalau leadership Anda bagus, performance meningkat. Kalau leadership Anda bagus, popularitas Anda meningkat. Kalau leadership Anda bagus, penghasilan Anda dan saya meningkat. Penghasilan seorang leader yang tinggi, ya. Saya nggak tahu kalau di AFC apa nama peringkat tertingginya. Bisa bantu saya, peringkat tertinggi di AFC apa julukannya? Ya, kalau nggak salah ada julukannya, ya. Nah, itu pasti Bushido, Diamond, pasti beda dengan yang mungkin masih member baru. Pasti beda. Penghasilan seorang Bushido, triple Bushido, pasti beda. Makanya that's why kalau Anda join di AFC, Anda harus punya impian yang besar. Jangan cuma sekedar jualan produk AFC, tapi Anda grow as a leader. Leadership Anda harus dikembangkan. Bantu kembangkan leader-leader yang lain. Bantu kembangkan downline-mu menjadi leader-leader yang hebat. Yes? Nah, jadi visi Anda begitu masuk. Saya mau menjadi Bushido, ya, Bushido, triple Bushido. Thank you, ya. Nah, kita lihat sama-sama di sini bagaimana mengembangkan kesadaran diri. Saya mau tanya Anda, kalau bicara hasil atau outcome, ya, outcome. Oke. Nah, saya ganti deh. Oke, bicara hasil aja, hasil. Ya. Leadership bicara selalu mau mendapatkan hasil, ya. Leadership bicara ada result, ada hasil. Ya, hidup ini selalu kita mendambakan hasil. Anak sekolah pengen ada hasil. Kita kerja ada hasil, kita bisnis ada hasil. Pertanyaannya. Nah, siapa di sini kalau bicara hasil senang yang banyak? Angkat tangan. Oke, kita tanya. Kita lihat sama-sama. Ya, saya mau tanya, hasil. Oke, saya mau beritahu bahwa hasil itu datang dari apa? Kita akan lihat sama-sama. Saya mau beritahu Anda begini, kalau Anda bicara hasil, Anda senang hasil yang banyak atau yang sedikit? Ayo taruh di kolom chatting. Ya, senang yang banyak atau yang sedikit? Banyak. Kalau Anda bicara hasil, pengen yang tinggi atau yang rendah? Pengen tinggi yang rendah. Oke. Anda pengen hasil yang besar atau kecil? Sepakat ya? Nah, coach, bagaimana caranya supaya saya bisa punya hasil yang banyak, yang besar, yang tinggi? Kita harus lihat, ya. Kita harus, wow, ini lengkap banget nih, Ana. Banyak berkah, pengen yang tinggi, hasil yang besar. Diberkahi lagi ya. Mantap. Kita harus tahu apa yang kita perlu stop. Ya. Sebagai leader, kita harus ini melatih kesadaran diri. Kita harus tahu apa yang kita perlu stop. Ya, kalau Anda stop, kadang-kadang hasil datang. Contoh, misalnya, apa yang kita stop? Cara kerja yang tidak efektif. Ya, pendekatan strategi prospecting yang tidak relevan. Saya belasan tahun ini sudah melatih begitu banyak orang-orang network marketing, insurance, macam-macam, ya, perusahaan dan lain sebagainya. Saya sendiri juga punya unit bisnis yang lain dengan passion saya. Nah, makanya saya netral karena semua teman-teman ya, semua teman-teman dari berbagai industri, teman-teman. Nah, kalau saya join di salah satu, langsung di blacklist sama yang lain, ya. Nah, makanya saya join di bisnis saya sendiri. Oke, tetapi saya sangat mendukung, ya. Network marketing salah satu bisnis yang mengubahkan banyak orang. Kenapa? Bukan bicara income saja, tapi kehidupan orang-orang. Yang banyak yang tidak bisa ngomong jadi bisa berkomunikasi, yang banyak mungkin hidupnya pas-pasan menjadi menikmati kualitas hidup yang lebih baik, ya, relasi, wow, luar biasa. That's why saya hadir di sini, saya support, ya.
bisnis network marketing adalah bisnis yang sangat-sangat punya prospek yang luar biasa, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. AFC khususnya nih, bukan endorse ya, AFC khususnya booming di mana-mana. Sampai artis, sampai pengacara, sampai apa di rumah ya. Nah, tunggu dulu, ada yang nanya tadi saya ya. Oke, kita lihat nih ya. Saya pun juga punya AFC. Yes, ya. Mantap, ya. Nah, oke, kita lihat sama-sama di sini bahwa AFC memang luar biasa. Nah, saya mau beritahu Anda, bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil. Anda harus tahu apa yang Anda stop. Ya, stop kebiasaan buruk, maka Anda akan dapat hasil. Stop main game berlebihan, stop nonton drama Korea kebanyakan, pasti akan ada hasil. Mungkin lebih produktif, lebih banyak waktu bisa fokus di kerjaan, ya. Atau misalnya apa? Stop ngemil, berat badan Anda bisa terkontrol. Atau mungkin stop mengeluh, hidup Anda lebih positif. Ya, ada perokok di sini, mau angkat tangan? Saya angkat tangan ya, saya perokok, tapi sudah berhenti 22 tahun yang lalu. Ya, kira-kira kalau saya stop merokok, ya, kalau saya berhenti merokok, ya, kira-kira ada hasil nggak? Ada, lebih hemat, ya, lebih sehat, ya, bisa diadu kalau goes puluhan kilometer sama saya baru pulang nih, baru pulang ganti baju, mandi, makan, ya habis goes tadi ya. Sebenarnya pengen 40 kilo, cuma nggak keburu karena sudah mau isi malam ini jadinya 30 kilo saja bersama istri ya. Itu kita sebut goes tipis-tipis ya. Nah, wow, susah stop drakor, nggak apa-apa. Ya, istri saya juga senang drakor daripada stres ya. Tetapi apa? Artinya kita bisa kurangi, supaya kita bisa bagi waktu untuk pencapaian yang lebih besar lagi. Nah, tapi nggak cukup cuma stop. Kita harus start. Ya, kita harus start. Kita harus start. Apa yang dulu sudah bagus, cuma lama kita nggak lakukan. Ya, ayo start lagi. Coach, aku dulu sering tuh prospek 1 hari presentasi berapa kali, sekarang udah jarang. Ayo start lagi ya. Coach, aku dulu suka gabung di komunitas-komunitas supaya aku dapat kontak list baru, calon-calon prospek baru, sekarang udah jarang. Ayo start lagi ya. Jadi stop dengan start beda. Kalau stop sesuatu yang sudah tidak relevan, mungkin cara prospek Anda sudah ketahuan tidak relevan lagi, tidak elegan lagi, mungkin tidak sesuai lagi dengan kondisi market ya. Nah, tetapi kita juga jangan lupa yang namanya try. Try, kita harus berani mencoba. Try. Apakah kalau try pasti berhasil? Belum tentu, ya. Nah, wow, menarik. Stop ngeyel, stop ikatan cinta. Wow, ya, ayo stop main game ya. Atau minimal dikurangi ya supaya balance ya. Nah, kita try. Harus berani try, belajar hal baru, gabung di komunitas baru supaya dapat prospek-prospek baru, coba mungkin ilmu baru, ya, belajar resep baru, belajar pengetahuan baru, ya. Itu yang membuat Anda selalu punya kesempatan mendapatkan hasil-hasil yang baru. Nah, makanya ini yang saya pakai dalam hidup saya, ya, bertahun-tahun kalau Anda mau menciptakan hasil, selalu tanya diri Anda, apa yang perlu kita stop? Kadang-kadang hasil datang ketika kita stop sesuatu yang buruk, sesuatu yang sudah tidak efektif, sesuatu yang tidak membawa kemajuan. Apa yang bisa saya start? Apa yang saya bisa mulai? Dulu saya rajin buat ini, dulu saya lakukan ini, tapi tidak konsisten. Ayo. Kadang-kadang di bisnis network marketing, kita cuma start follow the system. Kita cuma duplikasi leader kita kembali. Itu akan membawa pencapaian yang luar biasa. Cuma kadang-kadang karena kita sudah lama, mungkin kadang-kadang kita anggap enteng. Ah, udahlah, udah biasa ini. Nah, akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, kita lihat sama-sama di sini ya. Oke, wow, sudah 898 orang ya. Menarik sekali di Jumat malam belajar bersama-sama. Semoga bisa memberikan manfaat buat Anda. Nah, saya mau tanya di sini, tolong angkat tangan kanannya ya. Siapa di sini orang-orang sibuk? Mau angkat tangan? Ayo, angkat tangan. Kalau nggak sibuk, ngapain aja nih 900 orang? Wow, sibuk ya. Nah, saya juga sibuk, Anda juga sibuk. Tapi ingat, sibuk belum tentu ada duitnya. Ya, sibuk belum tentu closing. Sibuk belum tentu ada prospecting. Ya, sibuk belum tentu dapat reward. Sibuk belum tentu naik peringkat, ya. Jadi kalau kita sibuk, jangan bangga dulu, ya. Saya sibuk, Anda sibuk. Kita harus tanya diri kita. Saya harus tanya diri saya, apakah kesibukan saya produktif nggak? Ya, sebagai leader itu harus bisa produktif. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang sok sibuk, benar sekali Kriska ya, benar. Jadi banyak orang sok sibuk. Nah, kalau Anda bilang saya harus kerja keras buat sukses, saya nggak setuju.
Kalau bicara kerja keras, kita kalah loh sama kuli bangunan. Kuli bangunan lebih keras kerjanya daripada kita. Kita nggak cukup cuma kerja keras. Kita harus kerja cerdas. Tidak cukup cuma kerja cerdas. Kita kerja ekstra. Tidak cukup cuma kerja ekstra. Kita kerja ikhlas. Catat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ekstra, kerja ikhlas. Ya, jadi kalau kita sibuk, hati-hati, kadang-kadang P11, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasang, potong pajak pula, tambah 4P, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Ya, jadi belum tentu kesibukan saya, kesibukan Anda, itu menghasilkan closing. Kalau kita bicara bisnis, belum tentu menghasilkan penjualan. Belum tentu menghasilkan Anda naik peringkat dan Anda membangun tim. Nah, makanya saya temukan seperti ini. Banyak orang di dalam leadership-nya. Leadership itu datang dari mana? Biasanya karena dia berhasil kembangkan timnya, naik peringkatnya. Tapi dulu ketika dia jualan sendiri, dia selling bagus. Tapi ketika bangun tim, performance-nya menurun. Anda tahu kenapa? Karena mulai, kalau orang Jakarta bilang ini, keteteran. Nah, kalau Jawa bahasanya apa tuh? Sumatera atau di Papua, keteteran itu apa ya? Kewalahan, ya kewalahan. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Overwhelm, ya overwhelm. Aduh, kewalahan. Satu sisi harus kejar target, satu sisi harus kejar target, satu sisi harus urusin downline. Belum lagi downline yang suka sensitif, yang suka baperan, yang suka galau, yang suka kadang-kadang nggak komitmen, ya. Jadi itu kapasitas seorang leader memang harus besar. That's why hari ini saya mau katakan, Anda dan saya tidak bisa menggunakan standar yang lama, sementara mengharapkan pencapaian yang luar biasa saat ini. Kalau bicara goal, bicara impian, pasti Anda mau dong punya impian yang besar, Anda mau dong punya impian dan goal Anda tercapai, dan biasanya tiap tahun target makin naik, pencapaian makin besar. Tetapi zaman sudah berubah, kita nggak bisa pakai standar yang lama. Sementara mengharapkan pencapaian yang luar biasa sekarang. Nah, berarti apa? Sebagai leader, Anda harus tingkatkan yang namanya standar kerja Anda. Standar Anda di dalam berbisnis. Standar Anda di dalam membangun tim Anda. Ya, makanya ada istilah, saya senang banget begini. Unchanged leader equal unchanged result. Leader tidak berubah, hasil tidak berubah. Ya, banyak orang dalam membangun bisnis jaringan, ya waktu dia membangunnya hebat sekali prestasinya. Tapi ketika dia harus mengurus tim, itu yang nggak mudah, keteteran. Makanya seorang leader harus punya self management dan time management yang bagus, bisa kelola diri, kelola waktu, dan kelola timnya. Nah, makanya saya katakan leader itu kapasitasnya beda-beda, ya beda-beda. Ini lihat perumpamaan ini ya, menarik sekali. Ini leader misalnya si A. Ya, si A. Oke, kita lihat sama-sama si A ya. Ada si B. Ini saya nggak pintar gambar orang ya. Si B. A dan B punya kapasitas yang berbeda. Lihat hukum kapasitas ya. Kalau si A kapasitasnya cuma misalnya 10 orang, ya. Kapasitasnya 10 orang. Dan si B kapasitasnya 100 orang, ini kapasitas diri ya. Nah, kapasitas diri. Si A dikirim misalnya downline, ya dikirimin downline misalnya 100 orang. Wah, dapat tiba-tiba 100 orang, ya ke sebuah acara. Anda tahu, hanya dalam waktu singkat, sebentar lagi, dia kehilangan 90 downline, kembali lagi jadi 10. Karena apa? Kapasitasnya cuma sanggup ngurusin 10 orang. Yang 90 hilang semua, ya. Kenapa? Tidak terurus dengan baik, ya. Ada yang sudah terlantar, ada yang tidak di coaching, ada yang tidak dibimbing, ada yang tidak di konseling. Itu suka duka di dalam network marketing, ya. Tapi ada orang kapasitas dirinya 100 orang, dia cuma punya hari ini 10 leader, sebentar lagi dia akan ketambahan 90. Wow, itu kapasitas. Kapasitasmu menentukan rezekimu. Kapasitasmu menentukan seberapa banyak masalah yang kita bisa tanggung dan seberapa banyak beban yang kita bisa hadapi. Contoh, ada orang wadahnya kecil, ada orang wadahnya besar, ya.
Nah, ini wadah diri maksudnya ya. Kemampuannya, mindsetnya. Wah, di PHP, kena krisis, kena tantangan, kena masalah. Wah, udah penuh. Biasanya kalau orang udah penuh begini, 5N. Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Tapi leader yang lain menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya. Wow, dia masih bisa menanggung banyak beban. Makanya nggak heran ya, ada orang bisa urus 5 orang tim, ada yang 10 orang tim. Ada orang bisa urus 2 anak, kayak saya 2 anak cukup. Wah, ada orang bisa 5 anak. Ya, saya nggak bayangin dulu ya, orang tua saya, ayah saya 14 bersaudara. Ya, ibu saya 8 bersaudara. Wow, nggak tahu orang dulu-dulu banyak anaknya ya. Oma saya, nenek saya ya, mungkin dulu nggak banyak hiburan, produksi terus pabriknya ya. Dan itu nggak ada sesar waktu itu ya. Nah, kapasitas yang membedakan. Ya, kalau Anda dikit-dikit mudah stres, mudah galau, mudah baper di dalam bisnis network marketing, itu waktunya Anda memperbesar kapasitas Anda. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas diri seseorang lebih besar dari masalahnya. Nah, kalau kapasitas seseorang besar, berarti dia siap menampung apa? Rezeki. Jangan siap-siap. Pundi-pundi dolar Anda meningkat. Ya, kapasitas seorang leader memang harus besar. Karena dia sendiri pusing, dia harus menanggung pusing dari timnya. Dia sendiri punya target, dia harus bantu timnya capai target. Hari ini saya mau katakan, leadership bicara kapasitas. Ya, kapasitasmu besar, maka timmu akan berkembang. Kapasitasmu kecil, maka tim kita kecil, dan gak heran penghasilan kita akan beda dengan Bushido tadi misalnya. Ya, nah karena apa? Mengurus banyak orang dengan sedikit orang dibutuhkan kapasitas diri dan terutama kapasitas hati, ya, nggak gampang baper, nggak gampang tersinggung, nggak gampang sensi, ya, kita harus tetap punya kapasitas hati yang besar, ya. Kadang-kadang apalagi bisnis network marketing ditolak, dikecewakan, atau mungkin ditinggal, ya, kadang-kadang, atau mungkin kadang-kadang sudah kita baik bantuin downline, tiba-tiba downline sendiri juga mungkin sulit. Nah, wah, pertanyaan menarik ya. How to memperbesar kapasitas. Kapasitas selalu berkembang ketika Anda belajar dan berlatih. Latih angkat beban, maka kapasitas ototmu meningkat. Banyak berdoa, kapasitas rohanimu meningkat. Anda banyak belajar skill baru, banyak belajar pengetahuan baru, kemampuan dan kapasitas kompetensimu meningkat. Kalau bicara how to ya, Anda sering main musik, berlatih musik, kapasitas musikmu akan berkembang. Apa yang Anda mau latih? Oh, coach, aku mau kapasitas hatiku berkembang. Jadikan semua masalah, tantangan menjadi perbesaran kapasitasmu. Orang yang sering menghadapi kesulitan hidup, orang yang sering menghadapi tantangan hidup, kapasitas hatinya besar. Jangan lihat saya bicara seperti ini, saya sudah lalui berbagai macam suka duka, miskin, hidup hancur, ya, bagaimana menjadi seorang pecundang dulunya sampai menjadi seorang achiever, saya sudah lalui semuanya, banyak hal. Bahkan di tengah-tengah tantangan saat ini pun, bagaimana saya contoh ya, bulan Februari, bulan Maret, aset deposito kami di salah satu perusahaan terkenal itu gagal bayar sampai hari ini, 8.000 korbannya. Saya tenang saja, ya. Kenapa? Walaupun itu besar jumlahnya buat saya dan sebagian orang sudah mau bunuh diri, ya. Kenapa? Karena saya punya kapasitas. Hidup tidak seindah kata-katanya motivator. Catat baik-baik. Hidup tidak seindah kata-katanya motivator, even though saya motivator. Ya, motivator bisa kena krisis, Anda bisa kena krisis, ya. Kita semua bisa hadapi tantangan, tapi responmu menentukan kapasitasmu, dan itu diuji ketika kita hadapi tantangan, ketika kita hadapi musibah, ketika kita hadapi kesulitan, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika deposito saya yang saya simpan, saya tabung belasan tahun, tiba-tiba hilang sekejap, nggak tahu bisa balik nggak? Sudah ada yang sudah masukkan di PKPU dan lain sebagainya. Jangan singgung mereknya ya, jangan singgung merek di sini, jangan singgung merek di sini. Tetapi ini yang terjadi, ya. Bagaimana Anda ketika ditolak? Bagaimana ketika Anda mengalami tantangan hidup? Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Leadership memang nggak mudah, but you are a leader, ya. Ayo angkat tangan kanannya, taruh di dadanya, sama-sama bilang gini, I'm a leader. Ya, sekali lagi, ayo sama-sama. I'm a leader, ya. Lebih mantap lagi, I'm a great leader. Ya, selalu ingatkan dirimu, selalu ingatkan diriku. Saya adalah seorang pemimpin.
Pemimpin tidak diukur berapa banyak saja orang di bawah dia, karyawannya atau timnya, tapi minimal dia bisa mimpin dirinya sendiri. Itu hal yang tersulit dalam leadership, ya. Kalau saya bicara leadership, banyak sekali materinya. Ada leading up, leading down, leading lateral, ada 360 degree leadership. Tetapi leadership yang terbaik adalah mimpin dulu dirimu sendiri. Kalau dikit-dikit galau, dikit-dikit baper, dikit-dikit mau mundur teratur tanpa berita, dikit-dikit mau menyerah, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Saya tidak akan bisa menguatkan Anda kalau saya sendiri terpuruk dengan masalah-masalah yang saya hadapi, ya. Nah, oleh karena itu selalu ingatkan diri Anda, I'm a leader. Nah, thank you ya. Nah, ini menarik sekali, saya pinjam. Kalau ini saya pinjam dari Jack Welch, ya. Dia bilang apa? Before you are a leader, success is all about growing yourself. Sebelum Anda jadi pemimpin, sukses itu tentang mengembangkan diri Anda. But when you become a leader, ketika Anda jadi leader, jadi Bushido, jadi apapun, jadi diamond, jadi yang peringkatnya satu tingkat di atas setelah member, apa namanya kalau di AFC? Tingkatan pertama leadership di AFC. Ini keren banget, ada AFC Avengers Team, ya, keren banget. Oh, Ruby, oke. Dari member biasa, ya, Anda jadi Ruby atau jadi Toreda, ya, jadi Toreda, ya, itu Anda sudah harus, it's all about growing others. Jadi bukan lagi tentang dirimu. Waktu kita menuju kepada Toreda, kita harus bisa kembangkan diri kita. Tapi ketika kita sudah memimpin orang, kita bukan cuma mengembangkan diri kita, kita mengembangkan tim kita. Nah, itu yang nggak mudah. Ada teknik coaching, counseling, karena kalau leadership Anda bagus, pencapaian tim Anda hebat, ya. Ada di sini AFC Millennial Hustler Team. Wah, keren ya Joandi. Mantap. Nah, oke. Baik, kita lihat sama-sama ya. The qualities of a leader. Nah, ini contoh, gambar-gambar ini contoh. Boleh taruh di kolom chatting kira-kira kalau Anda mau dipimpin oleh seorang leader, ya. Kalau Anda mau dipimpin oleh seorang leader, misalnya nih, leader keagamaan, leader gubernur, atau mungkin presiden, atau leader upline, atau mungkin leader di dalam rumah tangga. Anda senangnya itu pemimpin seperti apa? Taruh di kolom chatting. Kita lihat dari 900 orang pasti beda-beda. Satu kata aja, Anda pengen leader itu apa? Ya, ini bukan bicara orangnya ya, bukan orang yang saya gambar fotonya. Misalnya, jadi role model. Oke. Bukan nama orang, sorry, bukan nama orang. Maksudnya Anda senang leader itu punya apa dalam dirinya? Ya, mengayomi, integrity, tegas, ngemong. Ngemong itu kayak peduli ya, loyal. Ini yang saya maksud, komitmen. Ya, ingat, bukan nama leader ya, ini cuma contoh. Maksudnya seorang leader itu apa yang dimiliki dalam dirinya? Suportif, peduli, bijaksana, mengayomi, kasih, disegani, become an example, jujur, dapat dipercaya. Wah, leader kasih duit katanya ya. Oke, nah. Berarti kalau Anda mau jadi leader yang baik, tinggal baca aja tuh di kolom chat. Ya, mau jadi leader, be a great leader. Baca aja di kolom chat, nggak usah capek-capek kita seminar training seperti ini. Ya, tapi nggak semudah itu. Kalau saya simpulkan dari semua jawaban Anda tahu kalau saya simpulkan cuma 2. Leader yang punya karakter dan kompetensi. Leader yang punya karakter, contoh ya, misalnya dia punya integritas, itu karakter, jujur itu karakter, empati, simpati, positif itu karakter. Tapi bicara visioner itu kompetensi. Orang bisa baik tapi belum tentu punya visi. Ada leader baik tapi nggak punya visi, nggak bisa membawa timnya maju. Ada orang leader jujur, tapi dia tidak smart, dia tidak punya strategi. Ya, ada leader rendah hati, tapi dia tidak punya kemampuan negosiasi, tidak punya kemampuan komunikasi. Berarti kalau Anda mau jadi leader yang baik, karakternya harus berkembang, tapi kompetensinya berkembang. Kompetensi itu skill, misalnya communication skill, ya kemampuan dia menggerakkan timnya, kemampuan dia mengkomunikasikan sesuatu, kemampuan dia selling, ya selling itu kemampuan. Nah, jadi leader yang baik bukan cuma kompetensinya, karakternya, kompetensinya harus mendukung. Coba deh kalau Anda bagi 2, semua jawaban Anda diperas jadi 2. Itu adalah kompetensi dan karakter. Good attitude itu karakter, ya. Misalnya apa? Problem solving, problem solver, itu kompetensi.
Ya, orang bisa baik, bisa mengayomi, tapi tidak bisa memecahkan masalah karena butuh kemampuan. Nah, makanya kalau Anda mau jadi leader yang baik, kembangkan dirimu. Karakter harus makin strong, tetapi kompetensi semakin mantap. Ya, latih kemampuan Anda dan kembangkan. Begitu pula kalau Anda mengembangkan tim Anda, bawa tim Anda menjadi tangguh, menjadi semangat. Tapi semangat saja kan nggak cukup. Harus butuh strategi, harus butuh kemampuan, harus butuh visi, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Makanya ada istilah, everything falls and rises based on leadership. Contoh ya, contoh. Ya, kalau Jakarta banjir, yang disoroti siapa? Gubernurnya. Ya, Indonesia ada apa-apa, yang disoroti misalnya presidennya. Kalau kesebelasan bola kalah, yang disalahkan pelatihnya. Apakah salah mereka? Belum tentu. Dari dulu memang Jakarta banjir, macet, tapi pemimpin selalu menjadi tanggung jawab besar. Kalau timmu nggak maju, kemungkinan besar leadership kita yang harus diperbaiki. Jadi hari ini, ya, hari ini saya mau ajak Anda memahami dulu, karena bahas leadership itu ngeri loh. Kadang-kadang yang dengar bilang begini, bener nih, bagus ini cocok buat leader saya nih, semoga leader saya berubah. Yang leader dengar, bener nih Coach Haryanto, wah downline saya memang bandel-bandel, downline saya memang susah diatur, downline saya harus berubah. No. Siapa yang belajar, dia yang berubah. Angkat tangannya, tunjuk dulu dirinya, bilang gini, yang harus berubah saya. Ya, bukan istrimu dulu, bukan anakmu dulu, bukan suamimu dulu, bukan downline-mu, bukan upline-mu. Saya sudah bawain training dan seminar leadership bertahun-tahun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan, dan saya itu mahir. Ada orang suka kasih pesan di balik pesan. Ada yang kasih pertanyaan begini di Jambi, Coach, misalnya, kalau seandainya seorang pemimpin jarang ke kebun, ini perusahaan perkebunan ya, kira-kira itu pemimpin yang baik nggak misalnya? Anda tahu nggak maksudnya itu? Itu bukan pertanyaan. Sebenarnya menyindir, ya. Saya tahu, ya, karena kita itu ada pesan di balik pesan. Kadang-kadang kita bertanya, tapi sebenarnya kita sedang sindir seseorang. Hari ini, sebelum saya belajar dan mengajar lebih jauh, ingat, semua materi saya hari ini menunjuk kepada satu orang, diri kita sendiri. Ya, termasuk saya. Kalau ada orang yang paling harus berubah adalah Haryanto Kandani. Mau tes? Saya kasih tahu Anda, kita harus bisa sadar diri. Saya itu orangnya cukup sadar diri loh. Contoh ya, kadang-kadang saya ngomong sama istri, sebentar hati saya nggak enak. Saya kayak digerakkan minta maaf, karena kayaknya saya kasar ngomongnya. Mau jadi leader yang baik, tanya timmu, tanya suamimu, tanya istrimu, menurut kamu, saya istri seperti apa? Saya suami seperti apa? Kaget-kaget Anda dengar jawabannya. Saya sudah buat. Saya tanya istri saya, sayang, nah ini dipraktekin ya suami istri ya, tanya istrimu, sayang, menurut kamu aku suami seperti apa? Ada masukan nggak? Saya waktu tanya begitu, saya besar kepala. Saya pikir nanti dia puji saya, dia sanjung saya, dia anggap saya motivator yang hebat. Tahu nggak istri saya bilang apa? Kamu sih baik orangnya, tanggung jawab, peduli keluarga misalnya ya. Tapi, Anda harus tahu dalam komunikasi, kata tapi seringkali mengangkat setelah itu menjatuhkan. Kata tapi membatalkan kata sebelumnya. Tahu nggak jawaban istri saya? Siapa yang mau tahu? Yang paling bisa kenal saya, bukan Anda. Adalah istri saya. Dia bilang apa? Kamu itu orangnya selalu merasa paling benar. Ini harus berubah. Ini harus berubah. Kamu itu selalu merasa paling benar. Ya maklum pembicara. Dia ngomong satu kata, saya bisa buka 3 ayat dan 5 referensi buku kalau saya mau. Itulah kelemahan saya. Yang kedua, dia bilang apa? Kamu itu orangnya kalau di panggung keren. Bisa ngajar, bisa bicara berjam-jam, tapi hal sepele tidak fokus. Saya akui, itu kelemahan saya. Saya kadang keluar kompleks, saya kasihnya e-tol, padahal harusnya kartu kompleks. Saya sikat gigi, pernah sekali-kali berapa bulan lalu saya teriak karena saya pakai gel rambut saya untuk sikat gigi. Nggak tahu pikiran itu kemana. Sering banget. Saya kalau lagi telepon, diajak ngomong, itu saya bisa salah jalan kalau lagi nyetir. Istri saya paling tahu. Dia bilang, kamu tuh ngajar 3 hari, 2 hari itu di panggung, bisa ribuan orang, very sharp. Tapi hal sepele, saya itu nggak fokus. Benar. Jadi itu masukan dari istri saya. Saya memberitahu, orang yang paling mengenalmu adalah orang yang paling dekat denganmu.
Jangan merasa diri kita paling hebat, paling baik, termasuk saya. Saya tahu, saya punya blind spot yang orang lain perlu kasih masukan. Jadi nanti kalau Anda upline, minta masukan dari downline-mu. Ada masukan nggak buat saya? Kalau Anda downline, minta masukan buat dari upline-mu. Upline, leader, kasih masukan dong buat aku. Oh, kamu sih bagus, tapi kalau WA kadang-kadang 2 hari baru nggak dibalas. Oh, terima sebagai kebenaran. Ya, jadi kita harus berubah. Kenapa saya harus tekankan? Karena saya akan bahas banyak hal di sini. Kalau tidak, kita saling nunjuk-nunjuk. Oh, ini yang harus berubah nih. Downline saya, upline saya, suami saya, istri saya. Banyak yang begitu. Begitu dengar, dia suka materi saya. Bagus banget ini kalau bos saya dengar. Bagus banget. Aduh, sayang, downline saya yang ini nggak datang. Nah, tahu nggak pertanyaan kedua yang saya ajukan? Saya tanya anak saya. Menurut kamu, ini papa seperti apa? Oh, baik, papa. Dia panggil Daddy ya. Dia panggil Daddy. Supaya ke barat-baratan dikit. Daddy sih baik, ya suka beliin makanan, peduli. Tapi, apa artinya kata tapi? Membatalkan kata sebelumnya atau menjatuhkan apa yang diangkat. Dibilang kalau ngoceh, kepanjangan. Ya, boleh saya beritahu, berapa kali makan malam kami rusak suasananya gara-gara ocehan saya. Saya itu orangnya baik, jujur. Tapi perfeksionis tingkat tinggi. Anak angkat kaki itu bisa 2 sesi sama saya. Maklum bapaknya pengajar. Dari table manner, saraf terjepit, sampai-sampai dia makan nggak hasil lagi. Udah nggak mau makan lagi. Dia banting pintu, nangis. Itu dulu. Kadang-kadang nasihati, ngajar di meja makan sama anak. Sampai dulu waktu kecil. Ya ini udah nggak. Dia tutup kuping. Aduh, nggak mau dengar lagi. Bayangin. Bapaknya motivator sekali ngomong bisa dibayar 50 juta. Bayangin. Anak sendiri tutup kuping, apa nggak terpukul diri saya? Anak adalah cerminan diri kita untuk jadi lebih baik. Tim Anda adalah cerminan diri Anda untuk jadi upline lebih baik. Saya mau beritahu, beranilah minta masukan, beranilah minta feedback, supaya Anda sadar diri. Karena kesadaran diri membawa Anda pada perubahan diri. Perubahan diri membawa pada pengembangan diri. Pengembangan diri membawa Anda pada pencapaian diri. Saya selalu senang feedback. Ya, wah, Anda pikir jadi pembicara begini enak, ya? Kadang-kadang di acara, kalau ini mah santai. Kadang-kadang kalau di acara perusahaan dibagi kuesioner, kasih review pembicara hari ini, itu menentukan saya diundang lagi atau tidak. Nah, udah banyak kasih masukan. Kebanyakan bercandanya dulu, ya. Suka bilang nah, bayangin orang ikut seminar dia catat tuh berapa kali kata nah saya. Atau kalau enggak dia lihat saya suka mainin hidung, ya, saya dibully. It's okay. Itu membawa saya jadi lebih baik dan lebih baik hari ini. Jadi jangan cuma tunggu orang kasih masukan. Kita malah dikasih masukan suka sensitif ya, suka tersinggung. Kalau saya malah minta masukan. Nah, kadang udah minta masukan dibilang bagus kok, pertahanin aja gitu coach. Boleh. Ya mungkin sudah bagus memang, atau bisa juga minta ada feedback yang kurang nggak. Nah, karena mungkin nggak enakan. Kadang-kadang orang nggak berani ngomong karena takut, wah kita ngomong nanti jadi BSH. Tahu BSH? Barisan sakit hati. Ya, jadi belajar minta masukan. Ya, belajar minta masukan. Saya bertumbuh karena feedback. Saya senang dapat feedback dari istri saya senang feedback dari anak buah saya. Ya, saya punya tim. Saya kemarin meeting lagi, ada masukan nggak buat saya? Ada masukan nggak? Itu membawa kita jadi pribadi lebih baik. Ya, leadership selalu harus mau terima feedback. Ya, nah kalau tidak ada feedback kita yang minta. Coba deh minta, kumpulin. Kalau takut bilang aja kasih gelas kosong, suruh tulis di kertas. Karena kalau WA langsung orang nggak enak. Suruh aja tulis di kertas, kaget kita. Misalnya Anda buka kertasnya ya, leader sih baik, cuma pelitnya minta ampun. Misalnya downline, kamu sih baik, tapi aduh, sensitif tingkat tinggi. Nah, kasih kertas aja, minta masukan. Nah, oke, ya kita lanjut. Jadi perubahan dimulai dari siapa? Diri kita sendiri ya. Nah, kita lihat. Leadership bicara adalah empower people. Ya, kalau Anda leader, Anda harus bisa memberdayakan orang-orang yang Anda pimpin, yaitu tim Anda, downline Anda. Ingat, memberdayakan, bukan memperdaya. Bedain. Memberdayakan itu beda dengan memperdaya. Memberdayakan keuntungan buat orang yang kita berdayakan. Memperdaya adalah keuntungan buat diri kita sendiri. Makanya leader nggak boleh selfish. Leader nggak boleh egois, siap berkorban. Jadi banyak orang pikir, wah kalau saya leader enak nih tinggal suruh-suruh orang. Justru semakin tinggi tingkat leadership Anda,
semakin tinggi tingkat pengorbanan Anda. Karena hidupmu bukan buat dirimu sendiri lagi, tapi hidupmu buat orang lain. Ya, dedikasikan untuk memberdayakan orang. Even kita nggak dapat keuntungan dari orang itu, tapi kita senang. Saya itu hatinya senang kalau orang-orang itu jadi lebih baik, maju, bertumbuh, bahkan dia lebih sukses dari saya. Senang saya. Orang-orang yang kerja sama saya, orang yang jadi tim saya, senang kalau dia punya performance lebih bagus, lebih kreatif, lebih hebat dari saya. Saya punya rasa aman, saya punya rasa secure. Selain empower people, kita harus bisa inspire people. Inspire itu apa? Jadi inspirasi pencapaian Anda, semangat Anda. Jadi Anda mau tim Anda semangat, Anda harus semangat. Anda mau tim Anda capai target, tunjukin dong cara capai target. Kita mau tim kita on time, belajar jadi orang yang on time. Ya, kita nggak bisa dong. Saya nggak bisa bilang begini sama anak saya. Dek, berhenti rokok ya, berhenti rokok kamu ya. Lupa deh anak-anak jangan merokok ya. Sedangkan saya bapaknya merokok, makanya saya berhenti rokok karena saya nggak mau anak saya merokok. Saya pernah begitu loh. Saya punya aturan di keluarga kalau lagi makan malam nggak boleh pegang handphone. Tiba-tiba handphone bunyi, saya punya. Saya mau angkat karena penting. Wah, langsung anak tegur. Katanya nggak boleh. Kok itu? Oh iya. Sorry. Leader jangan pernah gengsi minta maaf. Saya belajar minta maaf sama sopir saya kalau saya salah. Saya belajar minta maaf sama anak saya kalau saya salah. Leader harus punya responsibility yang tinggi. Nah, wow. Wah, ada yang leadernya asik suka traktir kalau Diamond. Wow, mantap. Oke, leader harus bisa memimpin perubahan, lead change ya, kita membawa perubahan ke arah lebih baik, dan leader harus bisa membawa timnya mencapai target, visi ya, mencapai target atau visi. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Makanya ada istilah begini, leadership adalah lead your ship. Nah, pimpin kapalmu. Nah, leadership, lead your ship. Nah, ada yang kapalnya kecil, ada yang kapalnya besar, nggak masalah. Ya, kapal kecil itu misalnya timnya cuma 3 orang, 5 orang, 10 orang, ada yang timnya sudah 1000 orang. Boleh survei-survei dikit ya, supaya mengenal teman-teman AFC lebih banyak ya. Siapa di sini yang timnya, downline-nya sudah di atas 1000 orang? Oke. Oke, silakan. Ya, coba. 1000 orang lebih. Wow, Bu Cynthia Lautan. Wah, ketemu lagi di sini ya. Oke. Nah, oke. Wow, saya baru 7.000. Wow, ya. Anda punya kapal besar. Ya, ingat, Anda punya kapal besar, ya. Siapa yang leader di sini masih mimpin di bawah 100 orang, kurang lebih 100-an, 100 puluhan 100. Katakan saya. It's okay, ya. Jadi bukan masalah kapalnya sebesar apa, yang mana lebih banyak, yang mana lebih sedikit, tetapi leadership adalah lead your ship. Nah, lead your ship, pimpin kapalmu, ya. Mau kapal kecil, kapal besar. Wow, ada Daniel Kobe di sini ya. Senang ketemu. Oke, good. Yes. Nah, saya coach karena baru gabung jadi downline masih hampir 100-an. Wow, baru gabung aja 100-an. Apalagi sudah lama, ribuan, puluhan ribu tuh, Niana, mantap. Nah, baru 2, nggak apa-apa, Safrisal. Nilai ribuan dimulai dari 1, ya. Nilai 1 itu berharga, akan menjadi 2, 2 akan menjadi 10, 10 akan menjadi 100. Daniel Kim baru 5, tapi 5 akan menjadi cikal bakal multiplikasi. Nanti kita akan belajar, that's why hari ini belajar. Nah, oke, wah ada yang tulis saya baru gabung 2 hari, nggak apa-apa. Baru gabung 2 hari, lebih syukur lagi Anda sudah dapat bekal untuk menjadi leader yang hebat. Oke? Oh ya, teman-teman, tolong di chatting, jangan kasih pertanyaan dulu ya. Nanti kita simpan, karena saya kasihan kalau Anda kasih pertanyaan terlewat dengan chattingan respon ya. Nanti saya kasih kesempatan, di bagian akhir kita bisa bertanya. Nah, ingat, memimpin di network marketing, itu kita nggak bisa pakai gaya bos. Ya, kita harus pakai gaya leader. Ya, leader yang baik menjadi inspirasi, bukan cuma jago nyuruh-nyuruh, bosi nggak bisa. Apalagi di dunia network marketing ya. Kenapa? Anda tidak bisa memimpin hanya karena posisi. Beda sekali loh. Makanya saya suka bilang begini, orang yang bisa mimpin hebat di dunia network marketing, di dunia keagamaan, di dunia non-profit, dan bisa mengembangkan timnya, itu hebat. Dia mimpin di dunia luar yang sistem gaji itu gampang banget. Anda tahu
orang bisa memimpin karena posisi, ada yang karena relationship. Apa maksudnya? Kalau posisi, orang ikut Anda karena keharusan. Oh, mau nggak mau dia manajer kita, dia supervisornya, dia direkturnya. Coba kalau nggak nurut, SP1 keluar, SP2 keluar, SP3, SP itu surat peringatan. Bisa nggak dipecat? Bisa. Jadi orang takut. Karena dia punya posisi, orang nurut. Leadership seperti itu tidak kuat. Kalau cuma mengandalkan posisi. Sekali posisinya tidak ada, orang tidak ikut dia. Makanya di dunia network marketing Anda tidak bisa cuma mengandalkan posisi. Saya Diamond, ikuti saya. Saya Toreda, ikuti saya. Saya Ruby, ikuti saya. Orang akan bilang begini, emang lo siapa? Lu nggak gaji gue. Kenapa harus saya datang training? Kenapa saya harus ikut meeting? Kenapa saya harus prospek? Kalau saya mau, kalau enggak. Kenapa harus kamu paksa-paksa saya? Memangnya kamu yang gaji saya? Nah, beda ya, nggak bisa. Karena kita dunia network marketing, kita harus pakai cara relationship. Inilah yang jauh lebih strong. Ya, jauh lebih strong. Apa maksudnya? Orang ikut karena mereka merasa pengen dipimpin oleh Anda. Mereka rasa Anda begitu memberdayakan mereka, mengembangkan, peduli, berpikir untuk kemajuan, kesuksesan mereka. Wow, orang yang sudah biasa mimpin dengan relationship, ada posisi, nggak ada posisi, itu nggak masalah buat dia. Karena orang ikut bukan karena digaji. Orang ikut bukan karena dia supervisor, manager, tapi orang ikut karena dia jadi inspirasi. Ya, kalau Anda punya leader yang Anda cintai hari ini, mau nggak Anda tulis namanya, bilang terima kasih leaderku, tulis. Ya, tulis nama leader yang kau cintai hari ini. Saya akan bacakan beberapa. Ayo, siapa leadermu di sini? Ya, yang di atasmu. Ya, nah, terima kasih Sophie, kata Jenny. Ya, Wenar, terima kasih Jovita, kata Roni. Thank you leader ya, Darmawan. Belajar punya hati rasa terima kasih sama leader. Dan ingat, tidak ada leader yang sempurna. Belajar menerima leadermu apa adanya, segala kekurangan dan kelemahannya. Karena once kita jadi leader, kita juga tidak sebaik yang mungkin kita pikir. Ya, jangan terlalu menuntut. Karena kadang-kadang kita belum tentu lebih baik dari leader kita. Sama seperti anak sama orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi mau gimana pun dia tetap orang tuamu. Ya, leader itu punya kelemahan. Ada yang leadernya baik, royal, tapi mungkin kurang mampu coaching tim. It's okay. Ya, kita bisa belajar dari yang lain. Ya, ada yang leadernya mungkin sangat coachingnya kenceng, tapi terlalu strict, terlalu tegas. Tapi mungkin beda-beda ya. Wow, banyak sekali ya. Thank you Syanti Gunawan katanya. Thank you Mas Agung, Mbak Dia. Wow, bayangkan kalau di AFC punya budaya seperti ini, selalu punya rasa terima kasih pada leader. Jangan cuma di chatting, nanti WA leader-leadermu. Dia bilang terima kasih supportmu. Misalnya terima kasih banyak Bu Donita, terima kasih Dr. Yudi Winata, terima kasih. Dan kasih alasannya kenapa Anda berterima kasih. Misalnya saya mungkin tidak punya pencapaian seperti ini kalau saya tidak dibimbing selama ini. Ya, atau juga minta masukan sekaligus. Leader-leader, jangan lupa juga penuhi grup-grup chattingmu, bilang terima kasih downline-ku untuk support kalian. Doakan saya jadi leader lebih baik lagi. Wow. Semoga habis sesi ini, grup-grup chat bukan cuma di Zoom, di WA yang ada, terbangun budaya yang positif. Ya, ada kolaborasi. Ya, upline sayang downline, downline sayang upline. Itu yang membuat bisnis baru bisa maju. Kalau bisa bersinergi. Yes? Nah, makanya saya suka bilang begini. Ya, Anda itu leader, gayanya termometer atau termostat. Anda tahu bedanya termometer dengan termostat? Nah, mana ya bedanya ya? Oke, saya ambilin ya. Nah, termometer itu, ya Anda sekarang kan kita nggak asing dengan termometer ya, ukur suhu. Pergerakan termometer dipengaruhi kondisi suhu Anda. Suhu panas, demam, dia naik. Suhu adem, dia turun. Itu termometer. Jangan jadi leader kayak termometer. Orang semangat, Anda ikut semangat. Orang panik, Anda ikut panik. Orang pusing, Anda ikut pusing. Orang pesimis, Anda ikut-ikutan pesimis. Nggak boleh leader seperti itu. Leader harus seperti termostat. Termostat itu apa? Kayak remote AC. Saya setting 17 derajat. Maka suhu yang panas tadi menjadi 17 derajat. Ya,
Kita yang set temperatur. Artinya apa? Dalam leadership, downline-mu pesimis. Anda bawa spirit optimisme. Anda rubah suasana jadi optimis kehadiran Anda. Orang lagi pusing, puyeng, belum capai target, belum closing. Tapi begitu Anda WA, begitu Anda telepon, langsung tiba-tiba spiritnya keangkat. Semangat lagi. Ya, kayak kita naik pesawat. Saya itu kadang-kadang naik pesawat ya, deg-degan juga loh. Kalau pesawat goyang gitu ya. Tapi patokan saya, ya, pramugarinya. Bukan macam-macam ya. Maksudnya kalau pramugarinya saja tenang, saya juga tenang. Kenapa? Kira-kira ayo taruh di kolom chatting. Kenapa kalau Coach Haryanto naik pesawat, pesawatnya goyang, kalau pramugarinya tenang, saya juga tenang. Kenapa? Bukan karena kecantikannya, bukan ya. Jangan pikiran macam-macam. Kenapa? Karena dia lebih pengalaman. Dia lebih sering terbang tiap hari, sehari 5 kali mungkin. Anda sekali-sekali saja. Dia tenang, berarti dia tahu aman. Tapi kadang-kadang pramugari, pesawat udah goyang, pilotnya bilang begini, flight attendants, preparation, flight attendants, warning. Dia langsung pakai seatbelt, dia begini. Saya lihat begitu mukanya duduk di depan saya, saya juga ikut panik. Nah, coba kebayang nggak? Kebayang nggak kalau pilot lagi datang isengnya, dia begini, penumpang, kita kondisi darurat. Penumpang, kita kondisi darurat. Saya yakin 200 orang di dalam pesawat itu ikut panik, semua doa dikeluarkan. Ya. Sama. Kalau Anda sebagai kepala rumah tangga khawatir, apalagi istri dan anakmu. Kalau Anda pesimis, apalagi downline-mu. Kalau kita sendiri suka ngomong negatif, apalagi tim kita. Kalau kita selalu apa-apa suka provokasi, suka galau, apalagi tim kita. Makanya leader harus jadi role model. Tim kita negatif, kita tetap positif. Tim kita galau, kita tetap optimis. Tim kita pasif, kita tetap aktif. Itu menular. Yes? Yes, itu termostat. Jangan situasi menentukan kondisimu, tapi biar kondisimu merubah situasi di sekelilingmu. Yes, masih semangat? Siapa yang rasa sesi ini bermanfaat? Ya? Silakan. Nah, oke, thank you ya. Nah, wow, sudah 1 jam nggak berasa, padahal materinya masih banyak ya. Sebenarnya saya cuma punya waktu 1 jam. Oke, siapa yang masih semangat? Janji saya akan ikut sampai selesai ya. Mungkin saya 15 menit lagi selesai. Siapa yang janji akan ikut sampai selesai? Oke, thank you ya. Thank you. Wow, semangat sekali ya, stay ya. Oke, kalau nanti sudah di bawah 900 partisipan, saya udahi. Berarti mungkin sudah kemalaman, Anda sudah mau istirahat ya. Anda semangat, saya semangat. Ya, Anda sudah mau istirahat, saya istirahat juga ya. Oke. Lihat satu video ya. Oke, saya mau beritahu begini. Tidak ada downline yang susah diatur. Tidak ada anak yang tidak bisa dididik. Tidak ada orang yang nggak bisa ditaklukkan. Tidak ada calon prospek yang tidak bisa kita pengaruhi kalau tahu caranya. Kenapa saya bilang begitu? Asal tahu caranya. Singa aja, lihat videonya, semoga bisa nyala ya. And you have to see this video. Singa aja bisa What first ditaklukkan. looks like a lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. There's a big kiss on him. Wow. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day. And look He at that. loves The her. love has formed, hasn't it? See, I can't even get my dog to sit in my lap. I'm sure you can. Wow, menarik sekali ya, menarik sekali. Singa aja yang liar, singa aja Raja Rimba bisa ditaklukkan, apalagi cuma calon prospekmu. Kalau kau tahu cara negotiation skill, kalau kau tahu cara leadership yang baik, ada namanya emotional needs, ada namanya human needs ya, ada namanya the psychology of selling, itu semua skill. Tentu saya nggak bisa bahas. Yang saya buat hari ini cuma seminar singkat. Itu ada trainingnya semua ya. Setiap bulan kami banyak adakan training, dulu di hotel, sekarang atau keliling kota di berbagai perusahaan. Kami bantu banyak perusahaan-perusahaan untuk bisa teknik coaching, teknik capai target, teknik selling, teknik branding. Nah, Anda boleh belajar lah ya dari macam-macam sumber ya. Nah, saya cuma mau beritahu begini, singa aja bisa ditaklukkan.
apalagi cuma singa betina di rumahmu. Maaf ya, singa betina kita, istri kita mungkin, atau singa jantan, ya, atau downline-mu yang susah diatur. Kalau tahu caranya, makanya saya punya tema adalah begini, how to lead the difficult people. Kami punya programnya, bagaimana di dalam leadership itu handle orang-orang susah diatur. Ada tipe peresah, ada yang suka nusuk dari belakang, ada yang suka ngomongin orang, ada yang suka panas-panasin, ada yang suka provokasi. Nah, itu ada caranya semua. Nah, oke. Jadi kita harus, teman-teman, kita bangun suasana yang positif ya. Penuhi chatting dengan chatting-chatting yang positif. Oke? Penuhi chatting-chatting yang positif. Kenapa? Karena saya tahu Haryanto Kandani belum tentu lebih baik dari Anda. Ya, saya selalu ingatkan diri saya belum tentu lebih baik dari leader saya. Saya selalu ingatkan, once saya jadi leader belum tentu saya lebih baik. Ya, jadi ingat materi hari ini selalu mulai dari diri kita dulu perubahan. Yes? Siapa yang setuju perubahan dimulai dari siapa? Dari leader kita, dari tim kita, dari suami kita, istri kita, dari diri saya. Materi hari ini yang paling cocok adalah buat Haryanto Kandani. Sebut namamu sendiri, bukan buat leader kita, ya, bukan buat leader kita, ya. Bukan buat orang tua kita. Oke? Tidak gampang, ya. Waktu dulu saya pernah kecewa sama orang tua saya. Tapi ketika saya jadi orang tua, ternyata anak pun bisa kecewa sama saya. Kita kecewa sama leader kita, waktu kita jadi leader, mungkin kita mengecewakan banyak tim kita juga. That's why belajar sama-sama hari ini. Ya, perubahan dari diri sendiri. Ya, wow, thank you Widya. Materi ini cocok buat Widya. Thank you. Itu namanya sadar diri. Ya, materi ini cocok buat tulis nama Anda sendiri. Ya, bukan buat siapa-siapa. Bukan buat siapa-siapa, buat diri Anda. Kenapa? Saya selalu ingatkan di dalam materi leadership. Kenapa? Karena kalau saya bicara motivasi, gampang buat diri sendiri. Kalau leadership, kadang-kadang kita tergoda untuk menyalahkan tim, menyalahkan leader, menyalahkan manajemen, menyalahkan orang lain. Padahal itulah yang membuat kita gagal berubah jadi lebih baik. Selalu dimulai dari diri kita dulu. Ya, selalu mulai dari diri kita. Nggak usah pikirin yang lain. Situasi akan lebih baik ketika dirimu yang lebih baik. Ya, nah, thank you. Yes, thank you. Nah, itu sudah jadi contoh semuanya. Mantap. Ya, penuhi kolom chat dengan spirit yang positif. Kenapa? Karena saya belajar langsung dari John Maxwell. Ada yang tahu John Maxwell? Ya, saya bersyukur dipeluk langsung oleh pakar leadership dunia. People don't care how much you know. Ini salah satu yang paling berkesan dari semua pengajarannya. Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai dia tahu Anda peduli sama mereka. Mau mempengaruhi orang lain? Peduli sama orang lain. Mau mempengaruhi istrimu, suamimu, calon customermu, calon prospekmu, calon timmu, peduli sama mereka. Ya, saya itu peduli. Makanya orang yang kerja sama saya kebanyakan setia. Ada yang puluhan tahun, ya, ada yang bertahun-tahun, sopir, mbak, karena saya belajar peduli. Ya, saya belajar apresiasi. Ya, kalau salah saya tegur, kalau salah saya marahin, tapi saya belajar ucapkan terima kasih, kasih atensi, kasih peduli, ya. Nah, bahkan sopir saya kurang ajar juga nih, pergi tidur di hotel sama saya, dia minta difotoin lagi. Ini di salah satu hotel berbintang, bayangkan, saya ajak tidur sekamar ya, bukan tidur sama dia, sekamar tidurnya, ya. Saya di sampingnya, ya, kurang ajar lagi, dia bilang apa? Pak, fotoin saya, Pak. Udah banyak fotonya deh saya fotoin. Kita pergi makan ya. Saya jadi pegawai karena dia seorang vlogger gitu. Bayangin sopir tapi terkenal di Banten. Banyak yang follow dia. Kenapa? Dipikir dia jadi motivator. Dia suka pencitraan. Lagi meeting di Ritz-Carlton misalnya, padahal lagi tunggu di basement. Kadang-kadang dia pegang kacangkir kopi. Wah, lagi mau training. Dia rubah loh foto saya. Foto lagi seminar, dia ganti foto dia. Dia posting di Facebook. Orang pikir dia motivatornya. Nggak apa-apa. Dia lagi makan ya, dia bikin video. Guys, ini saya lagi makan sama pegawai-pegawai saya. Ini ada pegawai saya Haryanto Kandani. Apa? Oh ya Pak, nggak apa-apa. Makanya setia dari belum menikah sampai punya 2 anak. Karena saya belajar sentuh hati orang, Anda dapat kepalanya. Sentuh hati bicara apa? Anda peduli. Kepala bicara apa? Dedikasi, disiplin. Ini sopir, saya mau jam 2 subuh, mau jam 5 pesawat pagi, hujan-hujan, dia datang ke rumah naik motor, ambil mobil, siap tempur bersama saya. Udah keliling mana-mana lah bersama saya. Ya, nah belum lagi pegawai-pegawai yang lain ya. Kenapa? Ternyata
untuk buat orang setia bukan cuma masalah duit. Masalah emotional needs. Nah, itu ada materi khusus tuh. Bagaimana mainkan emotional needs. Nah, sebenarnya saya itu kalau jahat ya, saya itu bisa manipulasi orang kalau jahat. Karena saya kuasai beberapa ilmu, psikologi, behavior, saya kuasai emotional needs orang. Tapi saya nggak mau pakai. Kita pakai untuk menaklukkan calon prospek. Kita menaklukkan. Jadi saya suka janjian tuh sama murid-murid saya bilang kalau udah kuasai ilmu ini jangan pakai buat naklukin wanita ya. Kalau belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Tapi kalau sudah dapat satu-satu aja udah cukup ya. Jangan cari-cari yang lain lagi ya. Satu, kesetiaan. Oh ya, satu hal saya mau beritahu. Salah satu kunci dalam leadership adalah bisa memimpin keluarganya. Kesetiaan dalam rumah tangga. Lihat postingan saya di IG 2 hari yang lalu. Motivator yang pakai jas hari ini kadang-kadang ada di pasar angkat kresekan istri. Kenapa? Banyak orang bilang, coachnya mau juga ya. Kenapa memangnya? Pria yang sejati adalah pria yang bisa mengasihi istrinya. Yang bisa melayani istrinya. Bukan cuma marah-marah, pukul istri. Justru pria yang sejati adalah pria yang lembut dan bisa mengayomi. Ya, jangan bangga jadi pemimpin yang ditakuti. Jadilah pemimpin yang dicintai dan dihormati. Ya, banyak dulu orang bangga. Orang lagi senang-senang dia masuk suasana tegang. Ada orang begitu tuh, baru masuk rumah, hadiratnya terasa 2 lantai rumah. Papa sudah pulang. Wah, suasana tegang. Yes. Nah, jadi kita belajar mengayomi, ya, belajar mengayomi. Family itu penting sekali. Family penting sekali, ya, penting sekali. Kunci kepemimpinan dilihat dari bagaimana kita memimpin keluarga kita. Sebelum memimpin keluarga kita, memimpin diri kita sendiri. Ya, menguasai diri kita. Itu nggak gampang. Kadang-kadang iman kuat, Imron nggak kuat. Ya, nah harus bisa kendalikan diri kita. Makanya John D. Rockefeller pernah berkata, saya bersedia membayar lebih untuk kemampuan berhubungan dengan orang lain. Nah, makanya true leadership don't create follower, but they create more leader. Nah, they create more leader. Oke, jadi kalau Anda mau menjadi leader yang sejati, Anda bukan cuma membangun followers atau cuma cari downline. Siapa yang sudah punya ribuan downline tadi? Anda tugasnya create more leader. Yes, Bushido create more Bushido, ya. Apalagi istilahnya tadi, Toreda create more Toreda, ya. Apalagi ya saya tidak tahu istilahnya. Nah, oke. Yes. Wow. Nah, jadi kita lihat true leaders don't create followers, that they create more leaders. Nah, wow. Timku, aku mau bilang kalian semua calon leader hebat. Itu ada pesan tuh dari Vera Huang tuh. Ya, saya bantu sampaikan kepada semua timnya ya. Wow, yes, kita lihat sama-sama. Oke. Yes, thank you. Kita lihat sama-sama. Wow. Wow, ada teman sama papa saya. Yes, salam ya. Saya lahir dari keluarga yang berantakan. Papa saya tinggalkan saya dari kecil. Ya. Wah, itu ada ceritanya lagi. Hidup papa saya begitu berantakan sampai dia belajar sadar di usia yang sudah lanjut. Dan akhirnya saya belajar puluhan tahun saya menerima dia apa adanya. Dan sampai hari ini saya biayai hidupnya. Kenapa? Walaupun saya ditinggalkan dari kecil. Itu ada ceritanya, kapan-kapan ada sesinya khusus. Dan saya dengan papa saya pernah keliling untuk menginspirasi orang. Kenapa? Itu masa-masa sulit dalam hidup saya. Bagaimana saya dibesarkan seorang ibu. Papa saya pemabuk, penjudi, pemakai narkoba. Sampai satu waktu dia berhenti semuanya. Tinggalkan. Ya, itu yang saya bilang. Seburuk apapun orang tuamu, sayangi mereka. Ya, terima mereka apa adanya walaupun mereka tidak sempurna. Seburuk apapun mungkin atau kelemahan dari leader kita. Kelemahan dari leader kita mungkin banyak. Sayangi mereka karena belum tentu kita lebih baik. Nah, makanya kita harus mentorin tim kita. Ya, kita harus mentorin tim kita. I do, you see. I do, you help. Jadi kalau Anda punya tim, ya, kalau Anda punya tim, Anda harus bisa tunjukin
cara prospek, cara rekrut, cara selling, biar dia lihat. Lama-lama dia bisa bantu kita. Nah, lama-lama dia buat, kita yang bantuin. Lama-lama dia bisa prospek, dia bisa selling, dia bisa bangun tim. You do, I see. Disitulah delegasi. Nah, ini saya nggak bisa bahas panjang ya, karena waktu sudah mau habis. Ya, I do, you see. I do, you have. Saya buat, kamu lihat. Saya buat, kamu bantuin. Saya buat, kamu buat, saya bantuin. Temenin dia prospek orang, temenin dia jelasin produk, temenin dia jualan. Ya, sampai dia mulai bisa. Kita lihat. Artinya apa? Bahasa network marketing adalah duplikasi. Kunci dalam network marketing adalah duplikasi. Duplikasi menghasilkan multiplikasi. Mau timmu berkembang? Duplikasi. Duplikasi semangatnya, pengetahuannya, kemampuannya, coaching mereka, sampai mereka bisa mencapai yang terbaik. Nah, sekali lagi yang baru join tadi ya, kalau Anda mau dapat materinya, siapa yang mau dapat materinya angkat tangan? Ya, nanti Anda boleh DM saya bilang, Coach, minta materi AFC. Ya, paling lambat besok saya kasih linknya ya. 1-2 hari kalau ada yang belum terbalas, DM lagi ya. Karena siapa tahu ketimpa dengan yang lain. Karena banyak sekali yang seringkali DM ya. Dan anytime Anda mau konsultasi, saya support Anda biar Anda punya pencapaian di AFC luar biasa ya. Cuma kadang-kadang late reply, kadang-kadang Anda tanya, mungkin besok baru saya balas. Oke? Yes. Saya akhiri dengan 1-2 poin ya. Nah, ini saya nggak bisa bahas, waktu nggak sempat ya, bagaimana jadi model, mentor, monitor, motivasi sampai terjadi multiplikasi. Kapan-kapan kita bahas ya. Nah, karena materi leadership itu bisa 2 hari training, banyak sekali versinya, banyak sekali. Ini baru basicnya ya, baru membuka pikiran Anda. Oke. Poin saya begini, grow yourself and your business will grow. Anda mau bisnis Anda berkembang di AFC? Nah, Anda harus bisa kembangkan diri Anda dulu. Ya, skillnya, karakternya, daya tahannya, daya juangnya, visinya, itu akan membawa Anda punya pencapaian yang hebat. Nah, jadi tim kita adalah cerminan diri kita. Kalau diri Anda semakin berkembang, tim Anda ikut berkembang. Nah, oke. Ingat ya, mau materinya lewat DM ya, karena kita versi link ya, kami nggak bisa email satu-satu ya, DM aja, DM direct message ke Instagram, itu jalurnya. Oke. Nah, jadi grow yourself and your business will grow. Nah, hari ini saya juga mau tunjukkan kepada Anda bahwa betapa pentingnya di dalam leadership. Kenapa sih penting kita belajar leadership? Karena bisnis Anda adalah bisnis jaringan. Ya, bisnis Anda adalah bisnis jaringan. Kalau Anda cuma jualan sendiri, setiap kali Anda jual, Anda dapat penghasilan. Anda dapat komisi misalnya. Tapi kalau Anda mau punya pencapaian yang hebat di bisnis jaringan, mau tidak mau, leadership Anda harus kuat. Nah, itulah yang saya lihat. Kadang-kadang orang ikut di bisnis jaringan, mereka cuma jago jualan. Bagus, tapi kalau Anda mau lebih bagus lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus bisa memimpin orang lain. Ya, memimpin orang lain artinya apa? Memberdayakan dia. Ya, rekrut lebih banyak orang dan jadikan cetak lebih banyak leader. Cetak lebih banyak leader ya. Nah, cetak lebih banyak leader. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mau selesai. Jadi, kalau Anda mau berkembang, kembangkan diri Anda dan bisnis Anda berkembang. Makanya ada istilah begini, saya suka ya. Saya kasih statement 1-2 statement terakhir ya. If you want to earn more, bahasa Inggris, mohon maaf ya. Earn. Siapa yang mau earn? Earn itu apa? Menghasilkan. Anda harus learn more. Ya, learn more. Oke. Jadi kalau Anda mau punya penghasilan lebih, mau nggak mau, Anda bisa belajar lebih. Itu yang Anda butuhkan di dalam pencapaian Anda, ya. Itu yang Anda butuhkan di dalam pencapaian Anda. Makanya banyak belajar ya dari leader Anda. Anda yang harus proaktif, serap ilmu-ilmu leader Anda, ya. Upline Anda, duplikasi sistem, follow the leader, itu kunci di dalam dunia network marketing. Nah, kalau Anda juga mau berkembang, Anda boleh belajar apa yang Anda kurang. Misalnya ya, saya punya program yang banyak diikuti teman-teman network marketing ya. Ada yang sudah pernah ikut ini? Nah, The Power of Personal Branding. Setiap bulan kami adain. Biasanya 2 juta per orang dulu offline, kalau program seperti ini di hotel. Kami adakan versi
online. Kalau nggak salah ada di November tanggal berapa tuh ya? Tanggal berapa? Saya coba lihat. Kalau Anda mau ikut di tanggal 22 ya, 22 dari jam 10 sampai jam 15. Ini cocok buat Anda yang mau membangun branding Anda sehingga Anda tidak hanya ngejar-ngejar prospek, tapi bagaimana prospek mengejar Anda. Bagaimana menggunakan sosial media untuk bisa attract banyak orang. Ya, contoh ya, kalau saya tanya siapa yang hari ini belum baca koran, belum dengar radio, belum buka TV, tapi sudah buka Instagram, sudah buka WA, sudah nonton YouTube, sudah buka Facebook. Berarti Anda harus di situ. Ya, tapi banyak orang cuma taruh brosur. Ya, padahal Anda bisa mengedukasi. Ada istilah apa? Edukasi dulu baru edukasi dulu baru promosi. Sharing dulu baru selling. Interaksi dulu baru transaksi, ya. Nanti silakan daftar, foto aja. Nah, siapa yang sudah ikut boleh komen ya. Kalau ada yang pernah ikut dan rasakan manfaatnya, silakan. Nah, boleh. Oke. Dan satu lagi, banyak ya. Nanti minta training-training apa yang Anda butuhkan, silakan. Ini yang paling laris, ya, paling laris. Dulu 3,5 juta per orang di hotel kami adakan di Holiday Inn. Ini kami adakan sebulan 2 kali karena paling laris. Karena yang ini kelasnya kelas kecil. Nggak bisa 1000-an orang, nggak bisa 500 orang. 30 sampai 40 orang saya mentoring khusus. Bagaimana bisa punya kemampuan public speaking. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang kalau bicara di depan umum kadang-kadang suka nggak pede, suka takut, suka grogi, suka blank, suka bingung sendiri. Nah, ya. Nah, public speaking training ini diadakan 2 hari, ya. 2 hari. Nah, sekali ikut bisa ikut berulang kali dan ada WA grupnya. Nanti kita mentoring Anda langsung sama coach, ya. Yang pernah ikut juga bisa kasih komen ya. Nah, wow, Anda introvert, susah ngomong, pasti bisa di sesi ini karena yang ini banyak prakteknya. Khusus public speaking, kelasnya kelas kecil, di mentoring khusus, banyak praktek, dan sekali ikut bisa ikut berulang kali. Kalau personal branding, kelasnya biasanya 100-an orang sampai 50-an orang. Nah, kalau yang ini cocok buat meningkatkan penjualan, branding diri Anda, kalau ini tentang komunikasi. Masih banyak training-training lain, Anda boleh tanya di admin, tapi malam ini buat teman-teman AFC, saya mau kasih spesial. Spesial promo yang daftar 2 topik ya, sama seperti penawaran yang saya berikan waktu AFC lalu, ada diskon kurang lebih 20% buat Anda, hanya 1,3 juta kalau Anda mau belajar ya. Nah, silakan. Oh, ada Ibu ya, Emgon ya. Oke. Jadi Anda boleh, Coach, aku nggak sempat 22 November atau 14-15 November, nggak apa-apa. Ada nanti diadakan lagi di Desember, tiap bulan ada. Yang penting Anda sudah daftar malam ini ya, yang khusus daftar malam ini WA langsung ke admin, Anda dapat spesial, bilang mau ikut yang spesial. Coach, aku cuma mau ikut 1 aja, boleh, 1 juga boleh ya, yang ini aja atau ini aja. Tapi kalau Anda daftar 2 paket, dapat harga spesial. Silakan info pendaftaran. Boleh difoto ya. Oke, saya sudah selesai. Saya akhiri ya dengan satu statement. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, kalau Anda cuma mau pergi cepat, ya, kalau Anda cuma mau pergi cepat, ya, Anda pergi sendiri. Cepat jualan. Kalau mau jualan langsung gampang jualan produk-produk Anda, produk-produk AFC cepat. Tapi kalau Anda mau pergi jauh menjadi Bushido, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, ya, Anda harus menjadi seorang pemimpin. Pergi bersama-sama dengan tim Anda menjadi hebat. Oke, itu sekian dari saya ya. Nah, Anda boleh lihat di kolom chat ya, ada linknya. Kalau Anda mau daftar, Anda tinggal klik linknya, nanti admin saya bantu. Dan saya minta MC mungkin bisa bantu untuk kita tanya jawab ya. Kalau ada yang mau tanya jawab, boleh 2-3 orang mungkin, karena sudah malam. Buat yang lain mungkin di Indonesia Timur sudah kemalaman ya. Oke, silakan MC bisa bantu ya, sama-sama. Thank you. Ada yang mau bertanya, silakan taruh di kolom chat. Boleh, ini ditunggu dulu mungkin baru pada dapat. Yes, oke. Atau mungkin silakan taruh di kolom chat ya, 1-2 pertanyaan saya coba jawab. Selebihnya kalau saya nggak bisa jawab, Anda boleh DM kapan saja ya. Semoga bermanfaat. Oke, silakan. Nyimas mau tanya apa? Silakan. Bagaimana mempengaruhi orang yang negatif? Oke. Mungkin maksudnya gini, MLM itu kan dianggapnya sebagai sesuatu yang negatif gitu ya, Coach ya. Maksudnya mungkin gimana sih caranya kita mau ngajak orang yang udah netting duluan ke MLM gitu loh, Coach.
Oh, oke ya. Kita tahan dulu chatnya ya supaya nggak kebanjiran. Ini saya tahan dulu ya. Saya baca. Oke. Bagaimana menghadapi orang yang sudah negatif dulu? Nah, itu perlu kita edukasi. Kenapa? Karena sekarang gini, simple ya. Nah, kita lihat ya. Anda lihat bagaimana mempengaruhi orang yang negatif. Sekarang saya mau tanya Anda. Saya tanya balik. Siapa yang dulu alergi dan negatif terhadap MLM dan sekarang malah jadi leader MLM? Ayo. Siapa yang malah butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai akhirnya jadi leader? Ayo taruh di kolom chatting. Tuh. Anda mungkin dulu juga negatif terhadap MLM. Anda juga dulu mungkin menolak MLM. Anda juga dulu alergi. Tapi buktinya sekarang malah, ada yang setahun baru mau jalan ke AFC. Saya skeptis. Malah sekarang mungkin jadi leader. Berarti apa? Anda tahu bahwa ada proses. Ada orang butuh waktu untuk dipengaruhi. Ada orang bisa langsung cepat. Nah, caranya bagaimana? Khususnya orang yang negatif, tentu lebih sulit mempengaruhi orang yang sudah positif dengan orang yang negatif. Orang yang negatif, kita perlu membuka pikiran mereka. Jangan langsung menawarkan. Tapi buka pikiran mereka, ya banyak pakai teknik story, telling, cerita, bagaimana kita membangun dulu kepercayaan mereka. Jadi untuk orang yang negatif, jangan buru-buru berharap terjadi transaksi. Tapi banyak kasih tester, kasih cerita testimoni, kasih bagaimana kesan-kesan yang baik, itu butuh waktu. Itu namanya diedukasi, dikasih informasi, ditunjukkan prestasi, dikasih atensi, apresiasi, sampai satu waktu dia bisa menjadi percaya. Walaupun kadang-kadang juga Anda sudah lakukan semua itu, tetap aja negatif ya. Ya jangan fokus sama orang yang seperti itu, kita bisa cari lagi target yang lain. Nah, ingat, kita bisa mempengaruhi orang, tetapi dia berubah atau nggak berubah, itu bukan tanggung jawab kita. Ya, bukan, itu di luar kendali kita. Kita nggak pernah bisa ubah orang, hanya kita bisa mencoba mempengaruhi dia. Wow, itu dulu benci MLM tuh Mansur, dan fokus kerja 14 tahun. Sekarang cinta MLM, ya. Nah, Noi, hai coach, bagaimana melatih supaya tidak berbicara terlalu cepat waktu presentasi? Saya cenderung bicara cepat. Nah, Anda belajar baca buku, terus latih suaranya diperlambat, kadang dipercepat. Nah, itu di training public speaking ada namanya latihan vokal. Itu langsung dilatih satu persatu. Ya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau teman-teman juga mau belajar dari bukunya, juga boleh cari di Gramedia ya. Ini buku jadi bestseller di beberapa Gramedia ya. Atau mau pesan di admin kami juga sama, nomor handphonenya nanti dikirim ke tempat Anda ya. Anda belajar atau belajar buku leadership ya. Anda boleh cari di Gramedia. Buku-buku kami atau belajar dari pembicara lain juga boleh, silakan ya. Yang paling utama sebenarnya apa? Bukan belajar sama Coach Haryanto, belajar sama leadermu. Itu paling utama. Kenapa? Karena kalau mengembangkan bisnis Anda, kalau mau mengembangkan bisnis Anda harus bisa belajar duplikasi leader Anda. Karena leader Anda sudah lebih dulu. Ya, leader Anda sudah lebih dulu. Nah, jadi itu yang Anda harus bisa lakukan. Satu lagi mungkin pertanyaan ya. Kita jawab dari MC, bisa bantu pilihin mungkin. Oke. Ada yang tanya, kalau leadernya nggak suka belajar, ya kitanya tetap belajar. Sama juga orang tua kita nggak senang belajar, masa kita nggak belajar sebagai anak? Ya. Nah, jadi jangan tunggu yang lain dulu. Kalau leader kita nggak belajar, kitanya yang belajar dulu. Oke. Oh, gimana caranya kalau orang kan maksudnya di MLM banyak yang sering ditolak gitu ya, Coach. Ini mungkin general aja, terakhir. Oke. Gimana caranya kita biar bisa, gimana ya, kayak pasti kita kalau gagal maunya bangkit lagi, cuman kan susah ya, kita tahu. Maksudnya gimana sih, ada tips dan trik nggak? Kalau misalnya kita kayak udah sering ditolak nih sama orang, kita nawarin apa, semua ditolak terus, gimana caranya biar, ada nggak tips dan trik dari otak gitu, biar kita bisa tetap jualan lagi, bangkit lagi, biar tetap semangat lagi gitu? Pertama, kita harus kondisikan mindset kita bahwa penolakan itu hal yang wajar. Kita sendiri juga menolak banyak orang dalam hidup kita. Kita ke mall, orang kasih brosur, kita tolak. Orang ajak kita, telepon kita, tawarin kartu kredit, Anda tolak. Kita ditawarin kredit tanpa agunan, kartu kredit, orang tawarin panci di mall, kita tolak. Apakah kalau kita tolak, kita benci orang itu? Tidak. Apakah kita kalau tolak orang itu, kita nggak suka orang itu? Tidak. Mungkin kita belum butuh, mungkin kita belum percaya, mungkin kita belum yakin. Jadi kalau orang tolak kita, itu wajar. Jadikan feedback, apa menjadi penyebab dia tolak? Mungkin cara kita mengkomunikasikan belum tepat, atau mungkin kita tidak meyakinkan dengan baik, atau mungkin dia belum butuh, atau dia belum punya budget, atau dia belum percaya.
itu tugas kita untuk bisa meminimalisir namanya handling objection. Itu di training sales kita ajarin. Misalnya dia bilang mahal. Banyak orang bilang, oh iya sih memang mahal produk kita. Padahal kita punya kemampuan. Kalau boleh tahu mahal dibanding apa? Ada diskon nggak? Kalau boleh tahu mau ambil berapa? Itu ada caranya semua. Ada sales script-nya. Ada script-nya kita bisa buat. Nah, jadi selalu penolakan adalah bagian dari kehidupan. Ya, Jack Ma sukses ditolak banyak kali. Ya, saya hidup sudah lalui banyak penolakan. Jangan jadikan penolakan sebagai hal yang personal, tetapi sebagai feedback untuk mengembangkan diri kita. Karena penolakan itu ada alasannya banyak. Seperti saya bilang, kurang percaya, kurang yakin, tidak punya budget, merasa mahal, tidak rasa mampu, atau mungkin dia merasa belum butuh. Tugas seorang sales dan marketing adalah membuat orang itu dari menolak, bagaimana dia mulai tertarik, bagaimana dia mulai ingin tahu lebih jauh sampai terjadi closing. Ya. Nah, itu ilmu salesnya harus diperkuat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Nah, sekali lagi saya taruh di kolom chatting. Tadi ada yang tanya linknya ya. Kalau Anda mau linknya, boleh di admin untuk program-program kami dan Anda bisa dilatih lebih intensif tentunya ya. Oke, semoga siapa yang merasakan malam ini bermanfaat, boleh kasih kesan-kesannya sebelum kita akhiri ya. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya mau bilang, sebelum coach mengakhiri, nanti akan ada mungkin closing, penutupan. Kalau yang ini dari member AFC, jadi mungkin dia bisa membantu merelatekan, bikin relate gitu apa yang tadi coach jelaskan, apa yang coach sharing ke bisnis di AFC mungkin ya kalau teman-teman gitu. Yes. Makanya saya katakan paling bagus kalau urusan AFC, Anda tanya leader Anda ya. Misalnya caranya karena leader Anda bisa jadi hebat, itu dia sudah tahu caranya hadapi orang dan lain sebagainya. Saya cuma melengkapi dari sisi leadership ya, karena setiap perusahaan ada kebijakannya ya, misalnya bisa diskon nggak, bisa ini nggak, bisa itu nggak, semua tanya leader Anda. Yang paling hebat untuk urusan EFC adalah leader Anda, duplikasi kunci multiplikasi ya. Saya hanya membantu untuk mengasah skill leadership Anda. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga di lain waktu ya. Sangat menginspirasi. Wow, thank you ya. Terima kasih kesan-kesannya semuanya. Wow. Oke ya. Ditunggu nanti di Instagram kita jadi sahabat ya. Silakan di posting, tag ke saya story-storynya. Oke, thank you. Thank you. Saya kembalikan kepada MC mungkin kalau ada pengumuman. Ya, siap. Ini setelah ini ada ini member AFC, dia yang lagi-lagi mengundang Coach Haryanto untuk mengisi acara ya Coach ya di malam ini. Mungkin kita bisa dengar juga nih ada Bu Laura. Halo Bu, suaranya. Nah, suaranya mungkin bisa di-unmute Bu. Nih saya ini Astuan. Ibu nanti tinggal pencet oke ya. Nah. Ayah disambut makan sini. Halo, tes Bu. Halo. Halo, nah teman-teman, ini Bu Laura. Teman-teman semuanya. Ya. Halo Bu Laura. Nah, senang sekali hari ini kita bisa ketemu kembali dan salam hormat buat Coach Har. Terima kasih Coach Har. Thank you, sama-sama. Salam damai sejahtera buat teman-teman kita semua yang di AFC. Mendengar penjelasan Coach Har yang begitu bagus, mengingatkan saya pada salah satu postingan Bapak Niko, General Manager AFC, yang pernah memposting, memimpin adalah menderita. Nah, ayo teman-teman, apakah kita semua masih ingin menjadi leader dan menderita bersama Bapak Niko untuk memajukan AFC? Bagi yang bersedia menjadi leader, kita semua melambaikan tangan, hidupin video kita kepada Pak Niko. Halo Pak Niko, kita semua mau jadi leader. Halo Pak Niko. Wow. Wow, boleh juga taruh di chat ya, taruh di chat pada Pak Niko. Salam buat Pak Niko. Kita semua siap menjadi seorang leader yang baik. Amin. Ya, saya kembalikan pada Pak Rangga. Iya. Rangga.
Oke, nah mungkin tadi kan kita udah ada sharing sedikit dari coach. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dari Bu Lauran, sebentar. Oke, hasilnya. Nah, Yes. Halo. ada ya? Ada suara ya Bu ya? Ya, maaf.